ternyata ada sekitar 47. Ada sekitar 47 dosa besar. Kita akan bahas satu persatu sampai habis, kita nanti akan masanya. Hari kemarin kita bahas al-kabir hasaniyah, dosa besar yang kedua, ya. Setelah dosa besar yang pertama yaitu syirik, maka kita bahas dosa besar yang kedua yaitu qatlun nafsi, ya, membunuh jiwa, membunuh seorang muslim dengan sengaja, ya. Pembahasan ini kemarin sudah selesai, cuma saya tambah sedikit. Bagaimana sekiranya kalau seorang itu membunuh muslim, ya, yang dia itu bermaksud membunuh dirinya, kan begitu, ya. Misal kita ketemu dengan seorang perampok begitu, nah tiba-tiba kita berkelahi di situ, nah musuh itu mati. Nah, status dia agamanya Islam, maka bagaimana hukum kita yang membunuhnya, ya. Dari beberapa mazhab mengatakan, ya, beberapa kesimpulan hukum. Kalau si perampok itu dia bermaksud ingin membunuh kita, begitu, bermaksud ingin membunuh kita, ya, kemudian kita mempertahankan diri lantas dia terbunuh, maka itu kita tidak termasuk dosa besar karena kita mempertahankan diri, ya. Tetapi kalau perampok itu dia tidak bermaksud mau membunuh kita, cuma nakut-nakuti saja bahwa parang supaya kita lari, dia nggak bermaksud membunuh kita. Nah, tiba-tiba kita bentrok sama dia mati, nah statusnya kita membunuh. Statusnya kita membunuh. Tapi kalau dia berkeinginan ingin membunuh kita dan kita mempertahankan, itu tidak. Jadi sampai berbahayanya Bapak sekalian tentang membunuh jiwa muslim dengan sengaja itu, terhadap hal seperti itu pun kita harus tetap berhati-hati, ya. Biarpun orang itu berusaha istilahnya merampok kita, kalau dia tidak ada niatan ingin membunuh kita juga bagaimana caranya tidak sampai membunuh dia. Karena jika kita terkena imbasnya satu ini, kita terjerumus ke dosa. Kalau dalam hal seperti itu saja kita harus hati-hati. Kemudian dari hadis Rasul menerangkan kalau seorang kafir itu terikat dengan perjanjian dengan Islam, ya, yaitu kafir dhimmi, seorang kafir yang hidup di negara Islam, yang negara itu menggunakan aturan Islam, maka orang kafir di dalamnya adalah kafir dhimmi. Dia membayar jizyah setiap bulan, ya. Dan jizyah itu tidak sama seperti pajak, ya. Pajak itu ditentukan jumlahnya sekian. Kalau tidak dibayar dengan waktu sekian, maka orang itu mendapat hukuman, ya, itu pajak. Tapi kalau jizyah dibayar kalau orang itu ada uang, ya. Orang itu dibayar kalau dia mempunyai uang. Itu pun kalau nggak punya uang, tanggungannya banyak, anak masih banyaknya sekolah, istri sakit, itu jizyahnya bisa berkurang, lebih mulia Pak Islam daripada pajak. Ya. Itu pun bisa masih berkurang. Dengan syarat kalau orang kafir membayar jizyah di sebuah pemerintahan Islam itu terserah dia mau bermaksiat, terserah dia mau berzina, mau minum minuman keras, asalkan tidak terlihat oleh orang Islam. Kalau dia terlihat oleh orang Islam, maka dia dihukum sebagaimana orang Islam bermaksiat. Dia mau berpesta narkoba di dalam rumahnya sendiri, tidak ada satupun orang yang tahu, itu silakan. Karena memang dia orang kafir kan, tidak ada barang yang diharamkan untuk dia. Silakan. Gitu. Cuma kalau sampai ketahuan, dia dihukum dengan hukum Islam. Kalau dia ketahuan berzina, ya dia dilajang juga. Begitu. Ya. Karena dia sudah di bawah kekuasaan Islam. Karena ada batasannya. Kalau dia lewat, ada orang Islam lewat di jalan, maka dia harus tahu diri, dia harus minggir. Ya. Harus dipersilakan kepada orang Islam itu untuk lewat. Kalau dia mau bangun rumah, sedangkan rumah orang Muslim itu tidak ada yang tinggi, tidak ada yang tingkat, dia tidak boleh bangunannya lebih tinggi, harus lebih rendah. Ya. Apakah kemudian kok begitu sekali Pak tidak berperi kemanusiaan? Bukan begitu. Ya. Karena agama yang mengatur kita untuk seperti itu. Bukan kita merasa suci juga dengan kita menggunakan Islam lantas menghinakan yang lain, bukan. Tapi karena memang Allah menyuruh seperti itu, ya. Ada aturan-aturan sehingga orang kafir yang dia dalam kondisi demikian, ya, dalam kondisi peraturan Islam, dia membayar jizyah, dia ikut dengan perjanjian Islam, ini tidak boleh dibunuh, ya, tidak boleh dibunuh. Ketika ada orang Muslim yang membunuh dia, orang Muslim itu dibayar, ya, dikisah, dibunuh juga. Nah, seperti itu, ya. Nah, sekarang status orang kafir sekarang gimana? Ya.
Itu jadi problem Pak, jadi masalahnya ya, jadi masalahnya. Status orang kafir sekarang itu bukan kafir zimmi ya. Kafir zimmi itu ketika mereka dibawa kekuasaan Islam dan diatur oleh Islam. Orang kafir sekarang bukan kafir zimmi ya, tapi kafir harbi ya. Orang kafir yang memang dia itu suatu saat memang harus ditindak, harus dikatakan sama dia bahwasanya Islam itu benar, dia harus ikut ya. Jadi bukan kita mengajari anarkis ya seorang Islam bukan, tapi karena memang seperti itu Allah mengajarkan ya. Nah orang yang seperti itu tidak boleh dibunuh karena seperti itu. Tetapi juga walaupun demikian keadaannya ya, kalau sekarang sudah dapat kesimpulan bahwasanya orang kafir sekarang itu adalah kafir harbi, boleh diperangi, kita juga tidak boleh seenaknya saja tiba-tiba ketemu orang kafir di jalan, buruk di jalan, tidak boleh begitu ya, tidak boleh begitu ya. Karena itu nanti merusak tatanan perjuangan, tatanan agama kita sendiri kan begitu. Ada masanya itu dalam bab membunuh jiwa ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu dzanbin asallahu yaghfirahu." Setiap dosa itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuninya, ya. Illa rijalu yang mutu kafiran, kecuali seorang mati dalam keadaan kafir, ya. Baik dari bayi sampai dewasa kafir dan mati dalam keadaan kafir, atau dia sudah lahir Islam kemudian dia tergiur dengan kekafiran dan mati dalam keadaan kafir, ya. Atau dia Islam melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, mati dalam keadaan berpuasa, tetapi amalan kekafiran sudah dilakukan, dia dalam kondisi kafir matinya. Ya, contohnya bagaimana? Ya, contohnya seseorang yang dia berpuasa, melakukan sholat, membayar zakat, bahkan haji, kok bisa mati dalam keadaan kekafiran? Banyak sekarang. Ya. Banyak. Ketika dia sudah mengakui bahwasanya, misal hukum pidana penjara itu lebih baik daripada hukum kisos, daripada hukum rajam. Ketika dia mengakui seperti itu, pada dasarnya dia sudah terjebak. Ya. Ketika seseorang itu dia lebih suka kalau anaknya yang bermaksiat itu di penjara daripada dihukum mati begitu. Karena mungkin anaknya memang membunuh orang begitu. Dia terjebak dalam kekafiran. Ya, kita tidak bisa mengatakan langsung itu kafir, ada batasannya, tidak boleh terjebak. Tetapi ini terjebak, ya terjebak itu dalam artian ya bisa mungkin lolos, bisa mungkin tidak, ya terjebak. Atau mungkin secara tiba-tiba, ya secara tiba-tiba kita menghalalkan praktek perdukunan begitu. Jadi sekalipun pada dohirnya kita masih sholat, masih puasa dan kita menghalalkan praktek perdukunan, ya maka kita bisa terjebak dalam kekafiran, ya mati dalam kekafiran. Itu yang pertama, tidak diampuni mati dalam keadaan kafir, ya. Awir rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan, atau seorang yang dia membunuh saudara muslim dengan sengaja, ya. Dengan sengaja. Kalau kemarin itu kita singgung bahwasanya membantu seseorang ya untuk membunuh saudara Islam muslim, jangankan kok membantu kasih transport, nah ini aku kasih motor itu di sana, bunuh saja di sana. Jangankan seperti itu, membantu dengan satu kata ucapan saja, ya satu kata yang terucap saja, dia sudah statusnya dalam keadaan sama-sama seperti itu. Ya, sama dia terkena orang membahas orang yang membunuh begitu. Kita punya masalah sama si fulan. Nah, kita cari masa bagaimana caranya supaya si fulan itu terjebak. Nah, aku mau buat begini nanti kamu ya saksinya ya. Ya, enggak apa-apa. Sama. Keduanya berkongsi, maka dia terkena hukuman membunuh jiwa dengan sengaja. Ya, baik yang membunuh itu orang lain, ya, yang membunuh itu orang lain, tetapi orang yang di belakangnya yang ikut membantu itu juga termasuk orang yang terkena hukuman membunuh jiwa dengan sengaja. Bahkan terhadap permasalahan wala wal bara, loyalitas dan permusuhan, dia termasuk membantu orang-orang kufar untuk mencelakakan orang Islam. Itu diantara termasuk pembatal keislaman, ya, pembatal keimanan. Ke materi yang selanjutnya ya, al-kabirah salisah, dosa besar yang ketiga, ya. Dosa besar yang ketiga yaitu adalah sihir. Ya, sihir. Kalau kita sudah tahu sihir itu contoh-contohnya seperti itu, maka kita akan bahas tentang sedikit permasalahan sihir ya. Li'anna sahir la budda ayat farad. Pelaku sihir itu dia adalah kafir. Ini kan nanti dipahami Pak ya, jangan sampai kita terjebak di sini Pak.
Pelaku sihir itu kafir, Pak. Ya. Dukun itu kafir. Ya, nanti penjelasannya ada. Jangan dianggap itu dosa. Kalau orang dianggap dosa, itu masih mending. Misal, mohon maaf, beliau ini melakukan perbuatan terlarang, misal berzina begitu, ya. Kafir enggak, Pak? Enggak kan? Dia mencuri, membunuh, kafir enggak? Tapi melakukan praktek sihir, perdukunan, dia kafir, Pak. Ya. Kalau orang melakukan dosa besar masih mending, dia tetap Islam, cukup bertobat, insya Allah dosanya terampuni. Tapi kalau dia melakukan sihir, dia kafir, harus mengulangi syahadat. Ya. Itu bahayanya di situ. Dan sekarang ini orang tidak tahu. Cuma ngertinya, iya tahu itu dilarang agama, sudah. Taunya itu cuma dosa saja. Nanti kalau bertobat sembuh kan begitu. Hilang dosanya. Ternyata itu kafir. Ya. Dalam surat Al-Baqarah, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Ya. Sesungguhnya setan-setan yang kafir itu dialah yang mengajarkan kepada manusia tentang sihir. Ini tentang surat Al-Baqarah ayat 102 yang menjelaskan bagaimana ketika dua malaikat Harut dan Marut, ya, ketika dua malaikat yang diberi nama Allah Harut dan Marut ini mendatangi Nabi Sulaiman, ya. Karena Nabi Sulaiman itu diberikan kelebihan oleh Allah berupa apa? Banyak mukjizatnya, bisa berdialog dengan binatang, ya, bisa menundukkan alam, termasuk diantaranya angin, api, air, begitu kan? Semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman, ya. Kalau sekarang itu zaman modern, orang naik gedung harus pakai lift, Nabi Sulaiman dulu pakai angin, ya, bawa ke angin. Sekarang zaman modern, orang mau telepon harus ada sinyal, kalau tidak ada sinyal bisa nggak telepon, ya. Zaman dulu ketika Nabi Sulaiman menghendaki suatu perkara, langsung angin yang menyampaikan, ya. Ketika Nabi Sulaiman berkehendak membawa kerajaan Bilqis datang, cukup memerintahkan satu jin, ya, Ifrit, dengan sekejap mata tiba-tiba datang di situ kerajaannya, ya. Nah, ini adalah mukjizat. Tetapi dipahami oleh pengikut Sulaiman, dikira Sulaiman itu memiliki sihir, ya. Memiliki sihir. Nah, akhirnya karena sudah ada fitnah di situ, Nabi Sulaiman mendapatkan fitnah kalau dia mempraktekkan sihir, Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat Harut dan Marut untuk dia mempraktekkan sihir. Supaya apa? Kaumnya itu dia mengerti perbedaan. Yang dimiliki Sulaiman ini mukjizat, sihir itu yang begini, nah dipraktekkan sama malaikat, ya. Sihir itu yang begini, ya. Sambil mereka mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami datang ini adalah sebagai cobaan bagi kalian, ya. Dengan dia mempraktekkan sihir, dia mengatakan kami cobaan, jangan kamu tiru perbuatan kami. Ini cuma untuk membedakan kalau ini sihir, jangan kau tiru-tiru kan begitu, ya. Tetapi kenyataannya ketika Nabi Sulaiman qadhul hajah, ya, pergi buang air, cincinnya dilepas, nah setan menyerupai Nabi Sulaiman, dipakai cincinnya. Nah, dia mengajarkan sihir, umatnya mengira itu Nabi Sulaiman yang mengajarkan, ternyata jin yang mengajarkan, ya. Itulah sampai sekarang masih terbawa. Kenapa kalau orang-orang yang praktek begitu, ya, para dukun-dukun kalau dia ke kamar mandi pasti cincinnya dilepas, ya. Pernah dengar begitu, Pak? Ya, pasti cincinnya dilepas. Karena apa? Ya, dia mengikuti cara Nabi Sulaiman, dikiranya itu Nabi Sulaiman, padahal bukan, ya. Cincinnya dilepas, ya. Pada saat itu. Nah, itu ditiru sampai orang sekarang. Mereka berpedoman kalau itu ilmunya Nabi Sulaiman, jadi dipelajari. Padahal bukan, ya. Itu ilmu sihir, ilmu dari jin, bukan dari Nabi Sulaiman. Coba ditanya para dukun-dukun itu, Pak, mereka juga punya dalil. Pelajari ilmu Nabi Sulaiman, Pak. Begitu. Dari turun-temurun. Itu sihir, bukan mukjizat. Ya. Fatarokon kasiran minan dolal, ya. Banyak orang-orang yang tersesat pada saat sekarang ini yadkhulu nafisir. Mereka mempraktekkan amal-amalan sihir wa yazunnuna annahu haramun faqat, ya. Mereka menyangka kalau perbuatan sihir itu cuma sebatas berdosa saja. Ini di sini penjelasannya, Pak. Ya. Mereka menyangka kalau melakukan sihir, ya, membaca jampi-jampi, mantra-mantra itu cuma berdosa saja, ya. Mereka mengira seperti itu, ya. Wa may yasuruna annahum kufra. Mereka tidak sadar kalau perbuatan itu sebenarnya perbuatan kafir, perbuatan yang bisa membuatkan pelakunya itu keluar dari Islam. Syahadatnya harus diulangi lagi.
Berarti secara otomatis sholatnya, zakatnya, puasanya tidak diterima. Ya. Itu kenapa Rasulullah menyarankan jangan dekati tukang sihir. Ya. Jangan didekati. Mengantar saja tidak percaya, Pak ya. Mengantar saja untuk orang datang ke sana, sholat kita 40 hari, 40 malam tidak diterima. Mengantar saja, mendatangi tukang sihir itu. Nah, bagaimana kalau kemudian kita percaya? Nah, kalau percaya begitu akibatnya bisa mengeluarkan keislaman. Kecuali datangnya untuk diperingatkan, jangan kau praktek itu di sini, gitu ya. Ada, saya baca buku itu Pak, ada satu dukun begitu ya, satu dukun terkenal dia di suatu kota itu, terkenal sekali. Setiap ada orang yang pengantin baru, pasti malamnya diganggu sama dukunnya itu. Dan gangguannya bukan kecil-kecil, diganggu betul sampai keduanya nanti bercerai lagi begitu. Entah nanti waktu mau kumpul istrinya nampak hantu kan, tak macam apa begitu. Nggak tahu kayak macam temanku itu, dia waktu kena gangguan itu ketika didatangi istrinya lihatnya itu monster yang menyeramkan begitu Pak. Ketika diambil parang dibaca ternyata istrinya. Luka di sini tembus kerudungnya itu, bacok jilbabnya. Itu seorang hewan, tukang ngaji, ya, seorang aktivis, ternyata juga bisa kena gangguan seperti itu. Nah ceritanya itu ada ustadz muda di situ yang dia itu kalau pas ada malam ada orang menikah di situ, nah dia nanti di situ membantu, ya, dikasih ruqyah, ya, baca Al-Quran, bukan baca mantra, ya, baca Al-Quran di situ. Dan jurus itu tidak mempan, akhirnya mbah dukunnya itu tidak bisa mengganggu pengantin baru. Begitu pula ada yang nikah lagi, begitu lagi, tidak bisa. Nah, suatu saat si pemuda ini, ustadz mudanya, dia kan juga menikah, ya. Dia agak deg-degan, agak bagaimana. Itu dinanti-nanti pernikahannya itu sama dukunnya, ya. Mau dicek, coba selama ini kamu selamatkan banyak orang, nanti kalau kamu nikah, aku ganti sendiri. Gitu. Nah. Setelah itu dia mendatangi gurunya, keluh kesahnya disampaikan, kenapa kamu gelisah? Ya terus terang saya gelisah, karena nanti malam saya mau diteror, kan begitu. Ya, ditanyakan begini ini, diajarkan sama gurunya, sudah kamu amalkan amalan-amalan ini, baca ini, ya, mau tidur, ayat kursi, dan sebagainya, baca zikir pagi dan sore. Nah, alhamdulillah tidak bisa terganggu. Ya. Itu dari perbuatan sihir, ya. Fayadkhuluna fi ta'limi kimia, ya, orang-orang itu juga mereka terlibat di dalamnya dalam mempelajari sihir. Tidak hanya mereka percaya dengan tukang sihir, tapi juga banyak saat ini yang terlibat di dalamnya mempelajari praktek sihir, ya. Baik sihirnya itu berupa, ya, dia itu macam-macam, Pak, ya. Kita belajar ilmu bela diri saja supaya bisa begini, ada mantra-mantranya, ada makanan yang dimakan, begitu kan? Ada suruh makan ati ayam yang mentah, ada yang suruh makan apa namanya bulat-bulat di sepeda itu. Oke, bulat-bulat kayak kelereng kecil-kecilnya itu di sepeda itu. Gotri kalau di Jawa namanya, datang di sini apa? Nah, itu suruh makan begitu, ya. Katanya nanti bal. Nah, itu juga diantara praktek sihir. Jadi tidak selalunya kalau sihir itu orang bisa terbang, enggak begitu, macam-macam bentuknya. Ya, dan itu adalah termasuk perkara sihir. Wa fi aktil mar'i an zawjatihi wa wasir, yaitu menyatukan dua orang antara suami istri itu juga bagian perkara sihir kalau memang itu halnya demikian, ya. Pak, tolong bantu saya apa? Saya naksir sama itu, Pak. Tapi sayang itu tidak mau. Oh ya, tenang saja. Tidak lama, sehari kemudian lengket, ya, begitu. Ya. Dan saya pernah dengar ceritanya langsung dari orang yang kena sihir begitu, Pak. Ya, jadi laki-lakinya itu datang ke Mbak Dukun, dikasih mantra begini suruh diamalkan. Betul-betul diamalkan. Malamnya itu, Pak. Sudah malam itu jam 12 lewat. Perempuannya gelisah, Pak. Dia tidak bisa tidur, kepikiran sama itu terus laki-lakinya itu. Dia cerita sendiri sama istriku yang cerita. Pokoknya dia bilang, pokoknya malam itu kalau saya tidak tidur sama laki-laki itu tidak tahu bagaimana rasanya. Pokoknya pengen sekali katanya itu. Sampai jalan-jalan kemana-mana dicari itu laki-lakinya itu. Gimana dia? Saya mau ketemu. Nah itu mau gebu-gebu. Ya, itu
daripada praktek sihir ya. Yang awalnya tidak mau jadi mau ya. Wa bima batis Daud limraatihi ya, atau supaya suami itu cinta dengan istrinya atau sebaliknya ya, wa asbahu dzalika bi kalimatin majhulah ya, dan juga mantra-mantra ya, kalimat-kalimat yang tidak ada artinya. Di sini maknanya adalah mantra-mantra jambi-jambi ya. Syirkun wa dolal, itu adalah perkara syirik dan menyesatkan ya, mantra-mantra jambi-jambi yang biasa digunakan orang diamalkan ya. Nah sekarang Pak, dalam hal urusan begini ya, kalau kemudian dari Bapak dukun yang kita datangi itu kok kemudian menyuruh kita, oh kamu berendam di laut jam 12 malam sampai subuh ya, nanti habis ini ya, sekarang yang begitu-begitu tidak laku Pak ya, orang sudah tahu kalau itu dukun ini. Sekarang Mbak Dukunnya berubah ke profesi ya. Sekarang Mbak Dukun tidak lagi bertapa di gua selama sebulan, tidak mandi, begitu kan? Jenggotnya tidak dikerok, begitu mungkin pakaiannya tidak berganti selama sebulan itu sampai keringatnya baunya naudzubillah. Nah, sekarang dukun-dukun begitu tidak laku ya. Sekarang pakai tongkok, pakai sorban mungkin, pakai baju putih panjang ya, keluar ke jalan-jalan. Bapak kenapa sakit kah? Ya, duduk Mbak ya, saya sembuh Pak. Pakai tenaga dalam begitu. Sekarang begitu musimnya ya. Bapak baca ini Pak ya, baca surat Al-Ikhlas 70 kali, bacanya nanti malam, sholat malam jam 2, mungkin kan, tidak boleh kurang, harus pas, tidak boleh lebih. Nah, sekarang begitu Pak. Menggunakan sedikit-sedikit ke bahasa Islam ya, tampilannya sedikit ketampilan Islam. Syarat-syaratnya yang disyaratkan di situ juga syarat-syarat supaya orang terlihat katanya dukun. Kok syaratnya suruh bangun sholat tahajud baru berdoa, itu kan syarat baik. Iya, sholat tahajudnya, zikirnya harus 1 jam ya, karena suruh membaca ayat-ayat selama 1000 kali kadang jam 3:30 baru selesai, baru dia tidur subuhnya telat. Nah, yang dimaksud setannya tuh begitu. Sholat tahajud nggak masalah, yang penting subuh telat. Nah, orang tergiur kadang Pak. Itu bukan dukun. Kalau dukun itu suruh begini, suruh sholat malam. Iya, kalau subuhnya telat, kena dia sudah. Setan masuk di dalamnya ya. Karena yang wajib ditinggal ya, sholat tahajud itu kan sunnah. Ya. Begitu. Sekarang modern ya, modern dukunnya. Kadang juga dipanggil ustaz ya. Ustaz saya sakit, iya bisa bawa ayam ke sini ya. Nanti penyakitnya dipindah ke ayam gitu ya. Sakaryono yang di TV itu begitu, kayak kambing, pakai ayam. Kalau hewannya semakin mahal, semakin besar, cepat sembuh penyakitnya. Kasihan orang-orang miskin Pak, cuma bisa bawa ayam saja. Kalau yang kaya-kaya bawa kambing, bawa sapi. Kemudian wahadu sahir kosli, ya hukuman bagi ahli sihir itu adalah dibunuh. Hukumannya ahli sihir itu dibunuh, bukan Pak kamu bertobat dulu, enggak ya. Ya memang disampaikan itu dulu, kalau dia mau bertobat ya semoga bertobat dan dia harus mengucapkan syahadat, kalau memang tidak mau dibunuh ya. Karena itu berbahaya orang ahli sihir itu. Li'anahu kafara billah, karena pelaku sihir itu dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, audharul kufri, kalau dia tidak kafir ya dia mendekati kekafiran, ya berbahaya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istanibu sab'a mausibat, hindarilah oleh kalian itu perkara yang membinasakan, di antaranya adalah sihir ya. Satu perkara yang bisa membinasakan. Falyattaqil abdu rabbahu, maka seorang hamba itu dia haruslah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yadkhulu fiha, dan jangan sampai ikut-ikutan dalam kancah peperangan Mbah Dukun ya. Itu tadi, walaupun kita mungkin mengantarnya saja ya, kasih tunjuknya saja. Mas, aku minta bantuan boleh, antarkan aku ke sana, aku mau berobat. Enggak mau, itu dukun. Ya sudahlah, kasih aku pinjam motor biar ke sana sendiri, pakailah. Sama saja itu, kasih fasilitas ya. Pakailah motorku, yang penting aku dia antar, ya sama saja itu. Minta pertanggungjawaban nanti dia. Ya. Karena yang demikian itu yuksiru bi dunia wal akhirah, itu akan merugikan dunia dan akhirat. Saya pernah terus terang, saya pernah mengantar ke rumah dukun Pak, dukun perempuan. Tapi di situ saya menantang dukunnya. Saya tidak bilang menantang, cuma saya buktikan sendiri. Saya juga waktu itu mau mengetes
istilahnya keraguan-keraguan dalam hati lah, betul atau tidak gitu kan. Insya Allah itu diperbolehkan karena seperti yang dilakukan ini bisa ashabul udud itu kan seorang pemuda yang dia harus bolak-balik antara tukang sihir dan ulama begitu kan. Kalau kamu datang ke kerajaan terlambat bilang saja kamu dari tempatnya belajar sihir. Nanti kalau datang ke tempat sihirnya terlambat bilang saja kamu dari tempatnya raja kan begitu kata rahibnya, kata Pak Ustadznya yang mengajari itu kan bisa ashabul udud kan. Ya, begitu. Sampai si ustadznya ini mengajari, kalau kamu ragu mana yang benar antara saya dengan tukang sihir, boleh kamu praktekkan. Kalau kamu ketemu binatang buas di jalan, silakan praktekkan di situ. Nah betul, ketika dia pulang dari tempatnya tukang sihir, dari dia belajar sihir, si pemuda ini kan belajar sihir, diutus oleh raja untuk belajar sihir. Terpulang di jalan dia menemukan ada seekor gabah. Gabah itu ya binatang melata, cuma bentuknya apa dan disebutkan di situ. Menghalangi di tengah jalan. Besar, orang nggak bisa lewat. Akhirnya dia ambil batu, berdoa, ya Allah, kalau betul yang saya pegang itu apa kata Pak Rahib, Pak Ustadz kalau sekarang, maka bunuhlah itu binatang. Kalau ternyata Pak Ustadz itu salah, biarkan binatang itu hidup, berarti saya betul diikuti ahli sihir kan begitu. Itu dilempar, mati binatangnya. Nah, dia yakin, oh betul Pak Ustadz ini berarti. Karena dia si pemuda ini ragu kondisinya ya, ragu. Begitu betul mati, ya sudah. Dia akhirnya menyatakan keislamannya di hadapan raja. Nah, waktu itu saya berusaha begitu juga. Saya antar orang, suruh boncengkan kan, saya boncengkan ke tempatnya, itu prakteknya memakai batu. Batu itu kalau ditempelkan di lukanya itu melekat, Pak. Melekat. Pokoknya sebelum, menurut dukun perempuan itu lah, sebelum penyakitnya dihisap, dia tidak akan lepas. Begitu. Melekat. Nah, ketika itu diperiksa orangnya itu, baru dipegang-pegang aja itu bilang, si mbak dukunnya, main kau ya di situ. Tiba-tiba begitu Pak. Ternyata apa yang dia maksud itu katanya ada monyetnya 3 di sakitnya itu kan payudaranya bengkak ya. Kakak ipar saya yang saya antar itu. Katanya ada monyetnya 3 di payudaranya itu bertanda di situ. Dimarahi sama mbak dukun perempuan. Oh, kau main-main di situ ya. Kasih batu lah. Nah, saya memang dari rumah sudah persiapan, dari rumah saya sudah posisi berwudu. Ketika di dalam duduk di situ pun saya baca surat baca ayat kursi, tidak habis-habis, ya terus ulangi lagi, nggak mau nempel itu Pak batunya Pak, nggak mau nempel sama sekali. Baru akhirnya gagal kan pulang, saya kasih tahu sama kakak saya, nah itu begitu kejadiannya kan, tahu sudah kau yakin yang mana, saya bilang begitu. Ternyata dia tidak yakin, datang lagi kedua kalinya, nempel, nggak mau lepas pada saat itu yang kedua kalinya. Ya, karena dia tidak didampingi dengan orang yang suci, orang yang bertauhid, ya. Kan sihir takut dia kalau sama yang itu. Paling gampang itu melawan orang ahli sihir, Pak. Kalau melawan orang yang ahli bela diri itu kita susah. Kita mungkin bisa kalah. Tapi kalau lawan orang ahli sihir itu masih mending. Asalkan kita percaya dan tawakal kepada Allah, itu ilmunya ada bermanfaat. Wa yurwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Nabi bersabda, hadus sahir dorbatun bisayf. Hukuman bagi para ahli sihir itu adalah dorbatun bisayf. Dipenggal ya dengan pedang ya. Terus dipenggal dengan pedang. Dan hadis ini adalah sahih. Begitu juga yang dikatakan seperti Umar bin Khattab ya. Ketika Umar bin Khattab itu setahun menjelang sebelum kematiannya ya, atana kitabun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qabla mautihi di sana ya. Ketika itu datang kepada para sahabat ya, surat daripada Umar bin Khattab, yang surat itu datang setahun sebelum Umar bin Khattab meninggal. Isi surat itu adalah antat tulukulla sahirin wa sahiratin. Suratnya begitu, Umar menulis. Bunuhlah para tukang sihir, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Karena tukang sihir itu berbahaya, Pak. Itu kalau dia gunakan ilmunya untuk mengganggu masyarakat muslim yang awam, itu betul-betul bisa terjadi pembunuhan massal gitu, dia dengan mengirim bala tentaranya jin-jin begitu, ya.
Bagaimana ketika kasus ini Imam Samudra ya, Amrozi ketika di dalam penjara, berapa kali saja dikirim begituan. Ada yang menyerupai perempuan cantik, ada yang datang angkat tebal, ada yang berubah datang macam-macam. Itu para dukun-dukun di Bali yang dari itu kan. Nah, dia kirim begitu ketika di penjara. Itu dia tulis di dalam bukunya itu di penjara itu. Karena itu ada perkara dia berbahaya Pak. Jadi memang hukumannya itu harus dibunuh. Nah, berkaitan dengan masalah seperti ini, ya, berkaitan dengan masalah seperti ini. Nah, sekarang fenomenanya kita di hadapan masyarakat, pada dasarnya praktek persihiran itu sudah sangat menyebar sekali, ya. Sudah sangat menyebar, bahkan di kalangan kita, di rumah kita pun sudah ada, ya. Ingat dukun-dukun terkini, Pak, ada Deddy Kobuser, ya, Tommy Rafael, ada Mister Klimbat, ya, ada siapa lagi? Ki Joko Budo. Nah, itu kan Mister Klimbat kemarin dapat rekor baru ya, manusia ton ya, ditanam di tanah, di semen atasnya selama 12 jam kan begitu. Jadi komputer ya, dia bisa sulapnya macam-macam, bisa berjalan di atas air dan sebagainya. Saya tidak tahu apa agama mereka, tapi yang jelas dengan keilmuan yang mereka miliki saat sekarang ini menjadikan banyak orang-orang tergiur, ngefans, ya, menggandrungi dengan orang-orang seperti itu. Ketika diadakan konser ya, antara para ahli sihir di dalamnya di situ ya. Kalau Tommy Rafael itu ahli hipnotis, gitu kan, sekali tepuk saja orangnya sudah pingsan, disuruh ini itu semuanya mau, gitu kan. Nah, semuanya dikumpul di situ, keluar atraksinya masing-masing. Dan orang yang masuk di dalamnya berbondong-bondong di situ, biar tiketnya berapa mahal semuanya dibeli. Tidak lepas daripada